Jember tetangga sebelah, Jember sama agak jauh dikit Bangkalan. Saya sampaikan ke teman-teman, kenapa kok blok kita itu kalah sama dua ini, Jember sama Bangkalan. Bangkalan itu rumah sakitnya nomor satu sama atau ibu rumah sakitnya. Kita kalah. Mereka rumah sakitnya bisa sumbang sampai 350 M di APBD. Nah, 270, ya. PAD-nya ya. PAD-nya. Nah, apa ya, Bu? Oh, tempat tidur, ya. Ternyata juga ada beberapa poin yang kemarin infonya nanti mungkin ditambahkan sama Bu Dokter. Ada beberapa yang istilahnya potensi, misalnya potensi parkir dan segala macam. Mohon maaf, di Jember itu retribusinya juga bagus. Mereka itu 1 triliun lebih, pajaknya 11-12 sama kita. Kita kurang lebih 450, mereka yang 450-an. Tapi mereka retribusinya bisa nyampe 600 miliar lebih, 600 miliar lebih. Dominasinya dari salah satu dari blue. Ya, retribusi di sana memang relatif lebih tertib. Nah, ini mungkin ya perlu kita analisis apakah karena jumlah penduduk yang Jember itu lebih banyak dibandingkan dengan Banyuwangi sehingga retribusi yang diambil lebih maksimal. Saya ambil contoh misalnya kalau di Bangkalan itu retribusi pelayanan kesehatan puskesmas kalau nggak salah di sana itu tembus sampai hampir 80 M. Banyuwangi dengan 45 titik puskesmas 9 M kalau nggak salah nih, 9 M ya untuk puskesmas. Memang di kita untuk retribusi layanan kesehatan banyak yang gratis. Nanti moga nanti dinas kesehatan mungkin bisa menambahkan. Jadi banyak layanan kesehatan itu yang kita gratiskan. Dan pertanyaannya lagi, bagaimana cara meningkatkan? Kami bikin naik kelas, ada layanan rawat inap. Nah, balik lagi pertanyaannya, butuh anggaran lagi. Nah, kemarin sudah kita sempat petakan semacam itu, tapi kami upayakan Bu Yayu, jadi untuk tahun ini istilahnya minimal kami bisa menutup kebocoran. Kami upayakan tidak ada lagi kebocoran di level retribusi, kita bisa maksimalkan hingga targetnya akan naik di 2026. Kemudian untuk lain-lain PAD, dasar hitungan sebenarnya kalau kita ngomong anggaran hitungan itu semuanya kan proyeksi gitu. Jadi kita proyeksi, kita tetap optimis, termasuk aset misalnya kita tetap optimis. Ya mungkin tahun kemarin itu aset yang kita proyeksikan ada yang nyewa, masih belum ada yang nyewa. Nah, tahun 2026 ini kami coba istilahnya saya jalankan ulang dua aset kita yang selama ini nganggur, DWO sama AWT, alhamdulillah sudah jalan. Potensi omsetnya ini rata-rata kurang lebih 400 juta per bulan. Itu potensi pajaknya 40 juta, 10%-nya. Itu sementara dalam kondisi yang apa adanya. Kami yakin kalau itu misalnya wahananya tambah, dia akan lebih naik lagi. Terus tenan-tenannya sudah mulai masuk, ada resto segala macam. Ini dalam kondisi yang apa adanya, yang warungnya cuma 1 kalau tidak salah masih. Itu kalau nambah, insya Allah saya yakin akan lebih nambah lagi. Misalnya ada wedding, karena nanti diproses untuk wedding organizer juga di atas. Ada tempat pelatihan sehingga orang bisa nginep sekaligus rekreasi di sana. Nginep, ada edukasi, wisata edukasi itu bisa dipakai di sana. Oke. Dan insya Allah kami usahakan. Memang ada yang ngambungan biaya, kami jujur kami akui ada yang meleset. Potensi itu namanya kan harapan gitu. Misalnya kayak saya minta di BPKAD, saya kan sampaikan dulu sama Bu Rifa juga, kalau target deposito itu mau kita harus simpan minimal duit 500 M misalnya gitu, 400 M gitu. Ya, tapi sampai ending nggak pernah tercapai itu Bu. Baru nyampe 200-300 dipakai lagi duitnya. Jadi itu hal-hal semacam itu yang istilahnya minimalisir. Tapi kami terima masukannya, jadi kami jadikan evaluasi bagi catatan ke depan. Kemudian mohon izin saya tambahkan tadi yang Pak Rudi nyampaikan, silpa kita kok besar 319
nih pada akhir tahun. Kenapa ya mohon izin Pak Ruli. Jadi sebenarnya silpa itu kalau kita ngomong anggaran berimbang dinamis, angka 319 kemarin itu mayoritas domainnya dapatnya dari pinjaman Pak, dari pinjaman. Terakhir kita dari pinjaman 250, jadi itu yang terbesarnya. Di silpa 319. Tapi perlu diberi catatan, sampai dengan 31 Desember kami masih punya utang belanja 130-an M. Nah, 130-an M. Kenapa kok muncul utang belanja? Mohon izin, ini karena prosesnya mendesak sampai tutup, sampai tutup bank. Jadi sudah mengajukan, banknya sudah tutup, nggak mungkin kita minta buka. Banknya kan ngikut jam operasional. Ya, itu pun sudah dibatasi kalau nggak salah sebelum jam 12, kalau misalnya sudah mengajukan itu bisa diproses. Tapi ini sudah lewat jam 1, jam 2 malam baru kirim. Nah, kami cuma bisa nampung aja itu sebagai utang belanja Pak. Ya, nanti ke depan insya Allah akan kami lakukan mitigasi pengawalan lebih awal supaya nggak ada lagi utang belanja dan duitnya bisa lebih optimal terserap di akhir tahun. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya potong. Pak Berma dari Pak Berma. Nah, begini Mas Alfudin, kalau pajak bumi bangunan itu kan kewajiban masyarakat ya terhadap negara dan menahan bayar pajak. Waktu ada persoalan perangkat desa sebagai ini, saya dapat bocoran di ruangan ini bahwa ada 184 miliar pajak yang tidak dibayarkan oleh, khususnya oleh desa. Kan gitu ya Mas Arno ya? Oh Medan ya. Nah, masyarakat sudah bayar lewat kepala dusun. Juga, nah itu di total katanya 184 miliar. Berarti kan uang besar, kayak Mas Arfi udah bayar, ya, tetapi tidak disampaikan ke jenengan, kecuali yang langsung ke Bank Jatim. Nah ini kita carikan solusinya juga ini. Kita kan Pemkab tentunya kan ada kerjasama dengan penegak hukum, kejaksaan, penegak kepolisian, gitu kan. Nah hal-hal ini tentunya harus bisa terapi. Ya, bagaimana yang duit dari ngomong teket-teket itu. Nah, karena Mas Vito ini dengan saya juga ngalami. Saya mau ngurusin izin, tahu-tahu tidak bisa karena belum bayar pajak, dan ini umum di Banyuwangi. Ya. Nah, kalau yang langsung bayar ke Bank Jatim itu pasti nyampe kan itu. Tetapi, dan itu pertanyaan, sosialisasi ini juga belum maksimal. Solusi, sekarang kita ada solusinya supaya maksimal. Bagaimana eksekutif ini ya, mengundang Bank Jatim? Kan itu kan ada upah mundur daripada diupahi duitnya kata kok. Bagaimana Bank Jatim itu dengan seumpama ada menambah karyawan Bank Jatim itu di setiap kecamatan, kan paling tidak menolong, membantu orang tidak ada. Ya, itu yang sosialisasi ke desa-desa gitu. Nah, itu salah satu cara. Nah, saya minta yang 184 miliar itu kira-kira karek kilo saja. Monggo Mas Amdi. Mohon izin menambahkan pimpinan. Jadi mohon izin kami koreksi buatan 180 tapi 117 miliar. 117 miliar. Jadi kemarin Pak Wito matur nuwun Pak, kemarin yang laporannya dengan kemarin tim saya sudah turun Pak, sudah kita TL. Jadi mohon izin Pak Rudi, betul yang Bapak sampaikan, kami sudah bekerjasama sama Bank Jatim dan Bank BTN. Ya, ada namanya agen Bapenda Pak, nanti namanya Pak di desa-desa, agen Bapenda. Masyarakat itu yang cuma boleh bayarnya ke dia, ya nggak boleh bayar tempat lain, dan istilahnya nanti hubungannya dengan bank itu yang disupport. Jadi dua bank ini support, BTN dan Bank Jatim dia support. Urusannya dia mau dikasih honor segala macam ya urusannya mereka itu.
Tapi dari kami pun kita ngangkat itu juga kita kasih ada fee-nya Pak. Oke. Jadi kami tetap ada fee-nya. Yang kemarin baru kami selesaikan satu desa Pak di Sukornata kemarin. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di IG-nya Bapenda itu. Nah, ini sepakat ada tunggakannya mereka lunasi. Mohon maaf Pak, Bu, ya saya ingin larinya buater Pak, tapi ngapunten ya staff saya cuma segitu ya. Ya, kami sudah kejar ini yang pajak ini istilah teman-teman sudah gigi 6, gigi 7 Pak. Saya pinginnya semuanya bisa gigi 9. Ini gigi 6, gigi 7 yang level pajak, semua oke dimasukin. Tapi memang khusus yang kayak retribusi yang bilang itu memang belum. Nah, PBB itu memang case-nya khusus Pak. Kami ada tim khusus, kami jalan. Bahkan kami jalan setiap minggu itu dihitung bisa 3 kali kami turun. Segala cara kami upayakan, intinya kami akan mencoba mereduksi yang 117 itu Pak. Jangan sampai ya bahasanya kami juga sayang kalau nanti aparat desa itu jadi tersangka. Kita tidak ingin ya. Selama bisa kami mitigasi, kami rayu istilahnya, ayo diselesaikan gimana caranya, ditutup segera kita anggap selesai. Bahkan insya Allah tahun ini Pak, tahun ini itu kita akan berikan diskon untuk memancing itu. Kita berikan diskon. Jadi tunggakan yang lama itu ada diskon mulai dari 20% sampai 90%, Pak. Yang lama itu sampai 95%. Insya Allah itu kita berikan, tapi dengan didatangi, karena kemarin 2025 begitu kita kasih pengumuman, realisasinya cuma sedikit Pak, kecil realisasinya. Nah, berarti betul yang disampaikan oleh Pak Ruli, memang kita harus jemput bola. Nah, kemarin